Di bagian yang keempat ini secara khusus saya akan mendalami posisi dan makna Alkitab dalam iman Kristen berbeda dengan posisi dan makna Al-Quran di dalam agama Islam. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada bagian yang keempat ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tanggapan terhadap buku yang berjudul Dialog Masalah Ketuhanan Yesus yang ditulis oleh Kiai Haji Bahauddin Mudori dan diterbitkan oleh Kiblat Center, yaitu dialog antara Kiai Haji Bahauddin Mudori dengan Antonius Widuri. Di bagian yang keempat ini secara khusus saya akan mendalami posisi dan makna Alkitab dalam iman Kristen berbeda dengan posisi dan makna Al-Quran di dalam agama Islam. Saudara-saudara, sekali lagi saya tegaskan, posisi dan makna Alkitab dalam iman Kristen tentu berbeda dengan posisi dan makna Al-Quran di dalam agama Islam. Hal ini sangat penting untuk kita pahami. Kenapa? Ini berkaitan erat dengan perbedaan teologi dan akidah mengenai makna wahyu di antara kedua agama ini. Akidah Islam tidak boleh dipaksakan untuk menilai dan mengerti agama Kristen. Kenapa? Karena hal itu menjadi suatu pemerkosaan yang tidak wajar karena perbedaan sumber. Yang satu Alkitab dan yang satu lagi Al-Quran. Dan juga perbedaan akidah pengajaran. Saya harus katakan dengan sangat tegas Bapak Ibu Saudara, hal ini harus diakui dan diterima. Yang satu tidak boleh memaksakan pendapatnya kepada yang lain, sehingga diperoleh pengertian yang wajar tentang makna teologi dan ajaran dari masing-masing agama. Sebagai contoh, Undang-Undang Dasar tahun 1945 milik bangsa Indonesia tentu akan menjadi kacau dan rusak tidak karuan jika ditafsirkan berlandaskan kacamata Undang-Undang Dasar Amerika Serikat. Orang Indonesia pasti akan protes. Kenapa? Karena kalau sampai Undang-Undang Dasar 1945 diartikan oleh orang Amerika berlandaskan Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, maka hal itu akan menimbulkan serta melahirkan pengertian yang salah dan keliru. Perlu saya tegaskan, yang mengerti Undang-Undang Dasar 1945 adalah bangsa Indonesia sendiri, bukan bangsa Amerika. Betapapun pandainya mereka. Demikian juga Alkitab tidak boleh ditafsirkan dengan pandangan Al-Quran. Yang mengerti makna dan kandungan Alkitab Kristen adalah orang Kristen sendiri, bukan orang yang beragama lain, tidak peduli betapa pandainya orang itu. Saya pikir inilah posisi yang fair. Sebab orang Islam pun akan merasa tidak suka jika Al-Quran ditafsirkan dari sudut pandang Alkitab dan akidah Kristen. Nah, dalam masalah kesucian Alkitab yang bertumpu dari perbedaan pengertian makna wahyu itu pun harus demikian adanya. Di dalam Islam, wahyu adalah firman Allah yang berwujud suara,
yang didiktekan oleh malaikat Jibril kepada Nabi yang berisi perintah dan larangan Allah yang akhirnya dicatat menjadi suatu kitab, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu sendiri dalam teologi Islam sebagai suatu kitab yang kekal di Lauhul Mahfuz atau Lauh yang mulia di sisi Allah sebagai umul kitab atau induk kitab yang bersumber daripadanya melalui malaikat Jibril. Semua kitab-kitab terdahulu telah diturunkan kepada segenap nabi. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, serta Injil kepada Nabi Isa Al-Masih. Sedangkan Al-Quran adalah yang tersempurna dan terlengkap, serta terakhir diturunkan dari Ummul Kitab melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Itulah teologi tentang wahyu dalam Islam. Nah, dari teologi semacam inilah timbulnya ide bahwa karena Al-Quran itu didiktekan langsung dari Allah melalui malaikat Jibril, maka tidak mungkin ada perselisihan di dalamnya. Adalah sebuah kekeliruan dan kesalahan fatal jikalau premis Islam seperti ini hendak dipaksakan kepada Alkitab Kristen. Islam mengajarkan bahwa Allah hanya menyatakan kehendaknya dalam firman-Nya, yaitu Al-Quran, yang berisi larangan dan suruhannya. Di dalam Islam, Allah tidak menyatakan dirinya, namun hanya menyatakan kehendaknya saja. Perlu saya memberikan penegasan khusus. Inilah yang membedakan makna pengertian wahyu dalam Islam dan dalam iman Kristen. Wahyu dalam iman Kristen adalah demikian. Kata wahyu itu sendiri adalah kata yang dalam bahasa asli Alkitab Yunani berbunyi apokalipsis. Artinya penyingkapan, penyataan, dan pengungkapan kerudung. Berarti apokalipsis mengandung pengertian penyingkapan atau pengungkapan kegaiban diri Allah kepada manusia. Karena Allah sebagai yang gaib itu seolah-olah ditutup oleh kerudung misteri yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Untuk itulah, agar manusia mengerti tentang Allah, penyingkapan kegaiban dan misteri diri Allah itu harus disingkapkan atau dinyatakan. Melalui penyingkapan diri Allah ini, manusia dapat berkomunikasi dengan Allah dan mendengar perintah, larangan, dan bimbingan serta ajarannya. Dengan demikian, saudara-saudara, Allah tidak hanya mendikte manusia dari persembunyian melalui malaikat Jibril, namun Allah sendiri itu yang menyatakan diri dan memberikan perintah, larangan, bimbingan, serta ajarannya. Karena apokalipsis itu adalah penyingkapan diri Allah bagi manusia, maka tentunya penyingkapan itu harus terjadi di tengah umat Allah, yaitu bangsa Israel di kala itu. Dalam iman Islam, Allah tidak menyatakan diri, namun hanya menyatakan kehendaknya saja. Dalam iman Kristen, Allah menyatakan diri dan melaluinya juga kehendaknya. Oleh karena itu, wujud penyingkapan diri Allah di tengah umatnya itu adalah karya mujizat, pemeliharaan, hubungan pribadi Allah dengan umatnya, penampakan-penampakan ilahi
terutama kepada para nabi. Sehingga wujud penyingkapan diri Allah dalam umatnya ini terjadi dalam sejarah umat Israel sebagai suatu peristiwa, bukan hanya didikte mekanisme melalui malaikat Jibril, berwujud informasi ilahi yang berisi larangan atau suruhan. Saudara-saudara, di dalam menanggapi peristiwa apokalipsis ini, umat Allah kadang-kadang taat, kadang-kadang memberontak, sehingga terjadi interaksi antara umat Allah dengan Allah. Melaluinya, sifat-sifat Allah dinyatakan, murkanya, kasihnya, keadilannya, dan lain sebagainya. Melalui interaksi inilah ketersembunyian atau kegaiban Allah tersingkap. Dengan demikian, jadilah peristiwa sejarah umat Israel itu suatu peristiwa apokalipsis. Pengalaman dan peristiwa apokalipsis yang terjadi dalam sejarah Israel itu akhirnya dicatat dan jadilah kitab suci perjanjian lama. Jadi wahyu atau apokalipsis itu bukan tulisan yang berwujud kitab, namun peristiwa penyingkapan diri Allah di dalam karya dan interaksinya dengan umatnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, iman Kristen tidak menekankan pada dikte berwujud tulisan, namun menekankan peristiwa yang berwujud tindakan penampakan Allah dalam karya dan interaksinya dengan umatnya. Namun karena peristiwa apokalipsis dalam sejarah Israel itu sekarang dicatat dalam bentuk kitab suci perjanjian lama, maka jadilah kitab suci perjanjian lama itu sebagai satu-satunya kitab yang secara unik dan khas dan tidak ada duanya sebagai tempat dan lokasi kita mengenal apokalipsis atau penyataan diri ilahi yang telah terjadi di masa lalu. Saudara-saudara, apokalipsis ilahi dalam perjanjian lama itu akhirnya berkembang dan tergenapi secara sempurna di dalam peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Lukas 1 ayat 1, yaitu peristiwa Yesus Kristus, kelahirannya, hidupnya, pengajarannya, mujizatnya, penderitaannya, penyalibannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Semua kejadian inilah peristiwa-peristiwa itu. Apokalipsis dalam peristiwa sejarah Israel dan apokalipsis dalam peristiwa Yesus Kristus sebagai penggenap dan penyempurnanya, itulah penyingkapan diri dan kehendak ilahi. Karena itulah penyingkapan diri dan kehendak Allah yang melaluinya Allah mengajar dan berbicara kepada manusia. Maka jelaslah bagi kita sekarang, apokalipsis itulah firman Allah, yaitu sarana Allah berbicara kepada manusia. Terutama sekali dalam apokalipsis terpuncak, Yesus Kristus yang manusia itu, jelaslah firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Inilah beda mendasar antara iman Kristen dan agama Islam. Di dalam Islam firman itu turun atau nuzul menjadi kitab, yaitu Al-Quran. Sedangkan di dalam iman Kristen firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Yang mana
Sebelum firman itu menjadi manusia, telah dipersiapkan dan diantisipasi dalam apokalipsis dari peristiwa sejarah Israel. Peristiwa Israel maupun peristiwa Yesus itu untuk pertama kalinya disampaikan dalam bentuk lisan sebagai tradisi dalam masing-masing umat, baik Israel maupun gereja. Karena tradisi lisan itu menceritakan tentang firman yang menjadi manusia, maka warta atau berita dari tradisi mengenai sang firman itu pun disebut firman Allah. Barulah kemudian tradisi lisan yang adalah firman Allah tadi dibukukan. Bisa kita bandingkan dalam Lukas 1 ayat yang ketiga. Setelah penyelidikan yang saksama, Lukas 1 ayat 3, sehingga sumber tradisi lisan yang tertulis dalam bentuk kitab itu akhirnya juga disebut firman Allah, karena sang firman yang menjadi manusia yang diberitakan oleh isi tulisan itu. Maka sangat jelaslah bahwa Alkitab itu disebut firman Allah bukan karena dikte secara mekanis seperti yang diakui Islam mengenai Al-Quran. Karena yang firman Allah secara hakiki itu bukan kitab, namun pribadi Yesus Kristus.